boleh ada, kami ada dalam ibadah ucapan syukur. Kami tahu ini hanya karena kasih anugerah berkat-Mu yang menyertai sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kembali dalam keadaan yang sangat indah pada malam hari, di mana Engkau izinkan kami dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Engkau baik, sungguh baik, luar biasa ajaib. Lebih daripada itu kami rindu Engkau berbicara melalui hamba-Mu, dan inilah hamba-Mu yang Kau izinkan ada di tempat ini. Mari kembali kuduskan, sucikan, layakkan, urapi hamba-Mu, dan jadikan hamba-Mu di alat bagi kemuliaan besar. Setiap firman yang tertitipkan, izinkan, percayakan, keluar melalui bibir-Mu lidah hamba-Mu Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya firman-Mu tidak akan pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Dia akan lakukan apa yang Kau percayakan melalui kuasa kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman bertumbuh, berakar, berbuah-buah lebat, sehingga melalui hidup kami kembali nama Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami, diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan. Lebih daripada itu Bapak, kalau pada malam hari ini Kau izinkan kami juga dapat masuk dalam suatu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Mari kembali kuduskan, layakkan, sucikan keberadaan kami masing-masing, untuk kiranya kami layak dan berkenan masuk dalam suatu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat, sehingga kami pulang dari tempat ini dengan iman percaya. Bukan sebenarnya kami datang. Yang berdosa Engkau ampuni, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan kami datang dengan segala pergumulan, masalah, cobaan, ujian yang menyertai kehidupan kami. Kami tetap pegang janji kebenaran firman-Mu, di mana Engkau bersabda, marilah semua yang letih lesu dan berat-berat, datanglah kepadaku, karena Engkau yang memberikan kelegaan, bahkan kelepasan dalam kehidupan kami. Sebab Engkau jawaban, pertolongan, pengharapan, penghiburan kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Kami alaskan dan panjatkan doa ini. Haleluya. Puji Tuhan, kita umat yang telah diberkati Tuhan. Katakan bersama. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Lebih tegas lagi shalom. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Victorious family. Victorious family. Victorious family. Amin, amin, amin. Saya percaya setiap ucapan perkenan Anda yang menyatakan luar biasa di tempat ini, itu bahkan merupakan warna bagian kehidupan setiap jemaat Tuhan. Khususnya jemaat GBRM yang Tuhan izinkan percayakan akan dipakai dengan cara luar biasa ajaib bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga tahun 2013 kita tidak akan melewati secara rutinitas dari tahun lepas tahun. Tapi kita tahu tahun 2013 ini adalah tahun berkemenangan. Amin. Tahun yang membawa berkah. Bukan hanya kita yang ada di tempat ini, tapi melalui setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang didambakan, rindukan siapapun anak saya. Justru kita yang menjadi berkat bagi banyak jiwa. Dan berkat itu tidak selalu identik hanya berbicara materi, tapi berkat yang terutama dan paling utama yang Tuhan inginkan melalui setiap kehidupan jemaat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Sesuai juga visi yang Tuhan berikan, Victorious Family. Kita adalah keluarga-keluarga yang berkemenangan. Keluarga berbicara dalam kehidupan rumah tangga kita. Tapi tidak berhenti Tuhan izinkan hanya di rumah tangga Anda dan saya. Sebab firman Tuhan kata Kisah 1 ayat 8, apabila Roh Kudus itu turun dan ada masuk dalam kehidupan suami saya, maka firman Tuhan dengan tegas berkata, Anda dan saya siap untuk menjadi saksiku, saksi Tuhan. Yerusalem yaitu berbicara keluarga kita, tapi bukan skup yang kecil, tapi keluarga besar kita masing-masing. Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Jadi dimanapun anak Tuhan berada, yakini, imani, percaya, kita bukan biasa-biasa karena kita luar biasa. Dalam situasi, kondisi, cuaca boleh seperti yang kita tidak harapkan, inginkan, tiba-tiba saja. Dari tadi, jam 5 lewat, dekat jam 6, hujan yang cukup lebat. Sampai saya tiba tadi di tempat ini jam 7-an, masih hujan. Tapi saya lihat dengan jiwa-jiwa yang ada, seberapa pun suara saya yang ada di sini, udah lebih dari pengharapan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, Matius 18 ayat 20, 2-3 orang berkumpul di dalam nama dia ada, hadir bersama-sama saya. Dan kita ada di tempat ini. Yang bilangan memang bukan ribuan, tapi berbicara ratusan. Kita sudah lebih daripada itu. Ini hal yang luar biasa. Dan itulah sukacita kita. Cuaca, situasi, kondisi, apapun juga, mungkin tidak begitu menyenangkan bagi yang lain, bahkan masih trauma.
dengan beberapa waktu yang terjadi di khususnya utara dan barat, Jakarta Utara dan Barat, Timur, sempat mengalami banjir yang tidak menyenangkan. Tapi ternyata dengan jiwa-jiwa yang ada di tempat ini, bukan saya hanya sebagai manusia, sebagai kepala jemaat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda di tempat ini, tapi lebih daripada itu, Bapa di surga sangat senang hatinya karena dia lihat Anda dan saya meresponi kehendak keinginannya, visi yang dia titipkan dalam kehidupan gereja Tuhan di tempat ini, di mana kita pikul bersama-sama, kita jalankan bersama-sama, kita lakukan bersama-sama. Sebab ini yang dia inginkan. Kita bukan hanya memuliakan Tuhan melalui pujian penyembahan dan mengaminkan setiap firman Tuhan di tempat ini, tapi dengan tegas firman Tuhan katakan, Matius 7 ayat 1, bukan kita hanya berseru-seru dan berkata-kata di dalam nama Yesus, Tuhan, Tuhan, ia akan melihat dan masuk kerajaan surga, Matius 7 ayat 1b. Tapi Matius 7 ayat 1c, tapi bagi Anda dan saya yang melakukan firman Tuhan. Dan ini yang Tuhan inginkan, dambakan dari Tuhan. Mungkin Anda dan saya berargumentasi Matius 7 ayat 22. Tuhan, bukankah aku telah berbuat? Tuhan, bukankah aku telah menumpangkan tangan si sakit sembuh? Tanda-tanda mujizat menyertai, bahkan banyak hal Anda dan saya bisa argumentasikan, di mana melalui hidup Anda, di mana karunia, di mana talenta, di mana kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saya. Tapi tidak cukup hanya itu, karena Yesus berkata, pada zaman kapan, pada saat itu dia akan katakan, Matius 7 ayat 23, dengan tegas dia berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka yang di luar sana. Tapi imanku, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini malam hari ini, khususnya dan jemaat JBRM, dimanapun mereka berada yang tidak sempat hadir, itu imanku juga. Kita tidak masuk dalam bilangan Matius 7 ayat 23, di mana Tuhan, aku akan berterus terang pada mereka, di mana aku tidak pernah mengenal. Kata firman Tuhan, aku tidak pernah mengenal kamu, penyalah daripadaku, hai kamu berbuat kejahatan. Tapi kita di tempat ini, ada di tempat ini, dengan harga yang kita datang, meluangkan waktu, karena kita tahu atas panggilan kehendak dan visi Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Dan kita bersama-sama, Alkitab berkata Matius 18 ayat 19, dua orang sepakat di muka bumi ini, minta apa saja maka Bapa di surga akan memberikan. Dan kehadiran Anda dan saya di tempat ini, cuaca tidak begitu mengizinkan, tapi karena komitmen kita, kerinduan kita, dambaan kita, selama ada waktu Tuhan ingin pakai Anda dan saya, jangan pernah menunda-nunda. Amin. Jangan nanti sudah terkapar di tempat tidur dengan segala infus yang ada, dan sudah panggil hamba Tuhan untuk mendoakan, baru sang suami, sang istri, orang tua, anak, siapapun juga, baru katakan, kalau suamiku, kalau istriku, kalau orang tuaku, kalau anakku ini sembuh, biarlah dia tetap ada di gereja, bahkan melayani pekerjaan Tuhan, pengabdiannya dia di gereja dan sebagainya. Saat ini, waktu Anda dan saya sedang dalam keadaan yang diberkati Tuhan, terutama fisik Anda, kesehatan Anda yang luar biasa, dan Anda dan saya tidak ada yang tidak dapat melakukan mengerjakan sesuatu. Tuhan akan pakai Anda dan saya dengan cara luar biasa saja. Tidak hanya berbicara materi, tapi setiap kehidupan kesaksian perilaku Anda dan saya, itu sesuatu pengabdian Anda dan saya, suatu dedikasi dan loyalitas yang Anda dan saya berikan kepada Tuhan. Ya, Alkitab berkata Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu lakukan, kerjakan, perbuatlah semua itu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, seolah-olah bukan karena motivasi apapun juga, bukan karena manusia, bukan karena ingin mendapatkan imbalan apapun juga, tapi lakukanlah itu semata-mata oleh karena Kristus. Dan itulah imanku kita semua di tempat ini. Kalau kita bisa berkumpul di tempat ini, karena Kristus yang memanggil, karena Kristus yang izinkan Anda masih bisa menghirup udara yang enak, masih bisa bernapas sampai hari ini, masih dapat melakukan ini, itu, dan segalanya, masih bisa merancangkan, rencanakan segala sesuatu. Bahkan dia berkata, Amsal 16 ayat 3, bawalah segala perbuatanmu kepadaku, maka terlaksanalah segala rencanamu. Anda dan saya tahun 2013, apa yang Anda dan saya akan rancangkan, rencanakan, ingin berbuat, Tuhan tidak pernah larang. Kita boleh membuat dengan segala macam proposal yang ada, tapi sebagai anak-anak Tuhan, tentu yang terutama dan paling utama, sebelum kita lakukan, kerjakan dan berbuat apapun juga, kita bawa terlebih dahulu kepada Bapa di surga.
Dan tanpa kita sadari kita sedang mengenapkan Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran, maka semuanya yang sudah ada, hidupmu, rumah tanggamu, kesehatanmu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, keuanganmu, anak cucumu, Alkitab berkata, Dia akan tambahkan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada hal-hal yang luar biasa yang digambarkan dalam Yesaya 48 ayat 18 kita lihat. Ini yang Tuhan inginkan, di mana sukacita yang tak terhingga, yang tak akan berkesudahan menjadi bagian suara saya. Sekiranya engkau memberikan perintah benar, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Sungai mana? Waktu musim kering, umumnya dia kering. Tapi Alkitab berkata, seperti sungai katanya, yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Gelombang laut itu tidak pernah berhenti. Anda sepanjang memandang Anda ada di tempat itu, sampai di pantai dia hilang, tapi tiba-tiba ada terus yang datang. Itulah berkat yang menyertai kehidupan saudara saya. Itulah damai sejahtera yang Tuhan inginkan menjadi bagian dalam sepanjang perjalanan kehidupan saudara saya. Tapi dengan catatan, tadi dikatakan, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Dan ini adalah bagian perintah visi yang Tuhan berikan oleh Gereja Gede Rahmat Tuhan Ministry. Atau saya menerima visi saat ini. Bahkan masih banyak tantangan. Pak, kenapa bukan kita dahulu? Kan kita perlu membangun suatu gereja. Saya sempat berpikir berbawa dan di dalam doa. Tapi bukan apa yang katakan orang. 1000 orang katakan jangan. Tapi kalau itu pun yang Tuhan katakan, itu yang harus dilaksanakan. Tentu, kalau saudara dan saya juga ada di pihak posisi keadaan seperti saya percaya. Memang secara fakta, jelas, amat, akurat, kenyataan, dia memang yang dikatakan 1000 orang ini memang boleh tetap. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan konsekuensi anak-anak Tuhan, Roma 8 ayat 14, orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Hidup Anda dan saya dipimpin oleh Roh Allah. Disebut apa? Anak-anak Allah. Jadi hidup Anda dan saya dipimpin oleh Dia. Sebagaimana kita katakan dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tapi bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidup seorang saya. Dan hidup yang kita hidup ini dalam daging ini, hidup oleh karena iman. Iman kepada siapa? Kepada anak Allah yang telah diserahkan bagi seorang saya. Melalui tubuhnya terpecah-pecah darah yang tertumpah yang sebentar lagi anak saya akan terima. Itu yang dia lakukan, kerjakan dan perbuat, dan dia berkatakan, selesai sudah. Semua telah selesai, tuntas semua. Dia lakukan, kerjakan semua, ada di dalam dia. Oleh karena itu kalau kita ada sebagai anak-anak Allah, apapun yang dia perintahkan, dia inginkan, lakukan, kerjakan. Sekalipun bertentangan dengan kehendak keinginan seorang saya. Tapi kalau itu yang Tuhan inginkan, lakukan, kerjakan. Tapi kalau 1000 orang katakan tidak, tapi kalau itu pun yang Tuhan katakan, lakukan dan kerjakan, Anda dan saya harusnya lakukan. 1000 orang katakan, mari yang lebih baik ini. Tapi kalau Tuhan katakan tidak, kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Itu konsekuensi. Dan saya sebagai gembala jemaat, selama saya sebagai gembala jemaat yang Tuhan izinkan, tongkat masih di tangan yang Tuhan titipkan, percayakan sampai hari ini. Kapan dia mau ambil itu hak otoritas Allah Bapa di surga. Tapi kita harus mempersiapkan. Dan saya harus membawa jemaat Tuhan. Dan visi yang Tuhan dambakan, rindukan bagi saudara saya. Alkitab berkata Kisah 120 ayat 35d. Lebih diberkati memberi daripada menerima. Dan dia telah menyatakan terlebih dahulu itu. Dia telah memberikan hidupnya bagi saudara saya. Roma 8 ayat 32 Alkitab berkata, kalau saja anaknya dia telah anugerahkan, dia telah berikan bagi saudara saya. Sang Bapa di surga bertanya pada pribadinya, bagaimana mungkin, katanya, bagaimana mungkin kalau dia tidak sanggup mampu mengaruniakan segala sesuatu bagi saudara saya yang ada bersama-sama dengan dia. Intinya, masihkah Anda dan saya bersama dengan dia? Karena dia ada dalam kehidupan saudara saya yang dikatakan Matius 28 ayat 20c. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Untuk mengenalkan yang dikatakan dalam Matius 1 ayat 3. Immanuel, Allah beserta saudara. Mana penyertaannya?
Adakah Anda saya bisa membuktikan dalam sikap kehidupan perilaku seorang saya bahwa Kristus sesungguhnya hidup dalam kehidupan seorang saya melalui apa? Sikap kehidupan dan perilaku seorang saya. Saya bersyukur, saya bertanya, hari ini saya tanya tadi masuk hari yang biasa mengatur untuk yang menghandicap kakinya. Ya, mungkin sudah ada yang hadir, saya kurang tahu, mestinya 4, tapi ada yang berhalangan karena hujan besar, sehingga masih belum bisa keluar dari rumahnya akhirnya, ya karena keadaan kakinya dan sebagainya. Tapi 1, 2 yang kemarin sudah Anda dan saya dalam kebersamaan, kita menjadi berkat. Mereka sudah saat ini dapat berfungsi dengan baik, ya mereka sudah dapat berjalan dengan baik, sekalipun kaki palsu. Jadi kalau ada teman-teman, dia tidak usah berbicara budaya, tidak usah bicara latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, latar belakang agama pun bukan. Karena tujuan kita memberi, tujuan kita menolong. Untuk apa? Mereka mungkin mengalami handicap, yaitu dari mata kaki sampai pangkal paha, 1 kaki, 2 kaki, nggak ada pun juga. Anda dan saya, yang kita masih bisa beri, lakukan, kerjakan, dan perbuat. Selama itu, lakukan dan perbuat. Dan saya percaya, itu akan menyenangkan hati Bapa di surga. Karena dengan tegas dia berkata saat itu, bagi seorang saya, Matius 5 ayat 34, sang raja itu akan berkata yang di sebelah kanan. Siapakah yang di sebelah kanan itu? Jemaat GBRN yang luar biasa. Dan keluarga besar kita masing-masing dan seluruh para pekerja. Alkitab berkata, telah tersedia bagi anda, jemaat Tuhan, yang mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Kerajaan yang sebelum dunia ini dijadikan, dia telah persiapkan untuk saudara saya. Mungkin kita bertanya, yang dijabarkan dalam Matius 24, 25 ayat 35 sampai 39. Saya resumikan saja. Waktu aku telanjang, waktu aku lapar, waktu aku haus, waktu aku sakit, waktu aku di penjara, waktu aku perlu bantuan pertolongan seorang saya. Dan Anda dan saya telah lakukan dan kerjakan. Dan mungkin kita bertanya, kapan kita lakukan kerjakan? Yesus katakan, Matius 25 ayat 40. Saat itu dia katakan, salah satu dari orang yang paling hina ini engkau telah lakukan. Waktu haus, lapar, telanjang, waktu minta pertolongan, waktu di rumah sakit, waktu di penjara, dan seterusnya. Engkau lakukan dari salah satu orang paling hina ini, engkau telah lakukan bagiku. Dan raja itu akan menjawab bagi jemaat GBRN yang luar biasa. Yesus berkata kepada saudara dan saya, sesungguhnya segala sesuatu yang saudara saya lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu janji firman Tuhan. Anda dan saya telah lakukan untuk dia. Dan gak usah khawatir karena firman Tuhan katakan Amsal 11 ayat 24. Banyak orang yang menabur, yaitu gereja, GBRN, jemaat, dan yang terhisap di dalamnya dan keluarga kita besar masing-masing. Tapi tidak akan berkekurangan, bahkan menjadi makin kaya. Banyak yang menghemat secara luar biasa, tapi ternyata selalu berkekurangan, bahkan jadi miskin. Dan waktu Anda yang saya lakukan kerjakan ini bagi Yesus, Amsal 11:25, segelas air sekalipun, siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan, siapa yang memberi minum, dia sendiri akan diberi. Dan Anda dan saya sudah mengenal firman Tuhan ini. Bukan hanya kita aminkan di tempat ini, tapi saya mau mengajak jemaat Tuhan di dalam kepedulian. Anda saya lakukan, kerjakan. Saya tanya Pak Tengker yang dilaksanakan, ya, kepedulian kita yang setiap minggu juga melalui pendeta Mance juga saat itu bersama-sama untuk memberikan yang Anda dan saya kita lakukan bersama-sama. Bogor terus lakukan terus, dan katanya pasca banjir ini Ibu dokter sudah datang ini dari Jerman, jadi nanti untuk terus mulai diaktifkan lagi, ya. Pak Pengki lagi dalam keadaan cuti istirahat, ya, tapi tetap itu dilaksanakan terus, ya, untuk memberikan bantuan orang-orang makan setiap minggu tuh. Pasca banjir
banjir ini, sebelumnya itu Anda dan saya sudah lakukan, kerjakan, perbuat sesuatu yang baik. Selama ada kesempatan, selama ada waktu, kita bisa lakukan, kerjakan, dan perbuat. Sampai hari ini, dari tahun lepas tahun, setiap bulan kita tetap tidak pernah absen melakukan ini. Anda dan saya, secara matematika dengan cara bagaimanapun juga, rasa-rasanya nggak logika. Tapi saya imani percaya 5 ekor roti dan 2 ekor ikan di tangan Tuhan. Waktu dia mengangkat dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dan dengan langkah iman dia katakan, beri mereka makan. Logikanya mana mungkin? Tapi di tangan Tuhan. Dan Anda dan saya siap menerima berkat untuk menyalurkan kembali. Tidak akan pernah berkekurangan. Semua makan sampai kenyang 5.000, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Bahkan tetap tersisa 12 batu. Dan inilah yang harus Anda saya praktekkan dengan iman. Karena kita adalah orang percaya. Kita hidup oleh karena iman. Dan iman itu harus dengan suatu tindakan, perilaku, perbuatan seorang saya. Untuk mewujudkan suatu kenyataan melalui hidup seorang saya. Jangan ragu. Lakukan, kerjakan. Anda di sini tidak pernah hadir di sini dikatakan harus berapa yang Anda dan saya berikan, bantuan dan sebagainya dari kerelaan hati seorang saya. Memang Alkitab berkata 2 Korintus 9 ayat 6, yang menabur sedikit akan menuai sedikit, yang menabur banyak akan menuai banyak. Tapi saya tidak mengambil di situ, tapi 2 Korintus 9 ayat 7. Beri dasarnya dengan sukacita, bukan dengan duka dan paksa. Akibatnya, konsekuensinya orang yang memberi dengan sukacita, bukan dengan duka dan paksa. Di dalam segala sesuatu, 2 Korintus 9 ayat 8. Allah sanggup mampu melimpahkan segala sesuatu bagi saudara, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Dan ini harus Anda dan saya pakai terus, praktekkan terus, kerjakan terus, lakukan terus, perbuat terus. Dan Anda sedang menabur sesuatu yang luar biasa untuk kemana? Untuk hidup seorang saya, bahkan sampai anak cicit seorang saya. Tuhan tidak pernah apa, dan Tuhan tidak pernah lupa, dan Tuhan tidak pernah berhutang. Dia akan balaskan dengan berlipat-lipat kali ganda. Dan ukuran takaran dari Tuhan, Alkitab berkata Lukas ayat 38. Sukatan yang ditekan-tekankan, digoncang-goncangkan. Itu yang dia inginkan. Dia memberi ukuran yang terbaik bagi seorang saya. Bukan ukuran yang biasa, ukuran yang baik daripada dia. Sampai melimpah ruah, dan sukatan itu yang dicurahkan dalam kehidupan selesai. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Takaran yang baik. Ini janji firman Tuhan. Takaran yang baik. Menurut ukuran Tuhan. Bukan ukuran manusia. Bukan menurut ukuran yang anak saya beri. Tapi ukuran yang Tuhan berikan. Bahkan tubuhnya sendiri dia berikan. Terpecah-pecah. Darahnya tertumpah untuk seorang saya. Itu terlebih dahulu dia telah membuktikan. Dia telah memberikan. Beri maka kamu akan diberi dengan suatu ukuran yang baik. Takaran yang baik. Daripada Tuhan. Yaitu sukatan yang ditekan-tekan sampai dilihat bukan cukup ditekan, harus digoncangkan sehingga tidak ada ruang yang terisi lagi, sampai ukuran yang melimpah ruah. Dan sukatan yang dicurahkan dari tempat yang hati, dalam pernikahan seorang saya, dalam rumah tangga seorang saya, dalam kesehatan seorang saya, dalam keuangan seorang saya, dalam masa depan seorang saya, dalam kehidupan anak cucu seorang saya. Itu yang harus anak saya imani. Supaya sesuai dengan imanmu, kata firman Tuhan Matius 9:9b, terima terjadi sesuai iman. Jangan ragu. Tuhan seorang saya, Tuhan yang tidak pernah gagal. Ayub 42 ayat 2a berkata, aku tahu engkau sanggup mampu melakukan segala sesuatu. Dan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan tidak pernah gagal. Yang gagal bukan Tuhan. Saudara dan saya keluar dari konsep berdaging dengan Tuhan. Yang dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 8. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Perbedaannya setinggi langit dan sembilan, dan bumi. Jalannya Tuhan dan jalannya saudara saya. Kalau kita saja mau masuk dalam rancangan-rancangan Tuhan, memang ada kalanya nggak ada logikanya. Tapi bagi Tuhan, Dia bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Itulah Tuhan saudara saya. Belajar patuh setia saja. Ishak saat itu dalam Kejadian pasal 26. Kita lihat di situ ayat 1, 2, 3 saat itu terjadi kelaparan yang bukan baru sekali. Dari zaman Abraham saat itu telah terjadi kelaparan yang berulang kali sehingga dia ada niat untuk keluar dari tempat itu.
maka timbullah kelaparan di negeri ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham sebagai Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek orang Filistin itu. Tapi Tuhan berkata kepada dia dalam ayat 2, jangan pergi kemana-mana, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Jangan kemana-mana, kata Tuhan. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Di negeri mana? Tidak disebut. Dan ayat 3, Alkitab berkata, di negeri yang sedang terjadi kelaparan saat itu. Tapi aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau sekalipun engkau sebagai orang asing di tempat ini. Tapi kalau Tuhan ada bersama seorang saya, kalau Tuhan menyertai seorang saya, kalau Tuhan memberkati seorang saya, kalau Tuhan memagari seorang saya, kalau Tuhan melindungi seorang saya, adakah yang dapat menghalangi rancangan Tuhan dalam kehidupan seorang saya? Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau, sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayah. Dan kita lihat betul, Ishak dia belajar takut, sehingga konsekuensinya pada saat itu juga, Kejadian 26 ayat 13, Ishak menabur pada tahun itu juga, tahun kelaparan. Saat ini Anda sedang menabur di tempat ini. Mungkin Anda dan saya saat ini dalam keadaan yang kondisi hidupan ekonomi, mungkin keadaan yang buat hidup aja sudah sulit. Mana mungkin lagi bisa memberi, kita aja perlu pertolongan. Tapi pegang janji firman Tuhan, dan Ishak dan orang, Kejadian 26 ayat 12, dan pada tahun itu juga Ishak menabur dan dia menuai. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat sebab dia diberkati Tuhan. Dan ayat 13, dia menjadi kaya, sangat kaya, dan amat kaya. Dan itulah imanku terjadi bagi jemaat Kebirem yang patuh akan kebenaran firman Tuhan, mau lakukan bertindak bagi kemuliaan besar namanya. Dan Tuhan seorang saya Tuhan yang tidak pernah berubah. Apa yang dia perintahkan, apa yang dia katakan, apa yang dia kerjakan, dan Anda dan saya lakukan berbuat, Anda tinggal menunggu tuayannya pada waktunya. Jangan ragu. Saya waktu memberikan komitmen kepada Tuhan sampai detik hari ini, nggak ada logika. Banyak hamba Tuhan bertanya, karena saya dalam ketidakmengertian. Pertobatan tahun 88 Desember saat itu, saya mulai dengan puasa saat itu. Oleh karena itu gereja saat ini menghimbau kembali bulan Februari ini kita adakan apa? Puasa secara bersama-sama, puasa raya. Sangat amat sederhana. Yang dikoordinir oleh Pastor Yosua, yaitu jam 6 pagi dan bukanya jam 3. Kecuali Sabtu dan Minggu. Sangat amat sederhana. Dahulu saya waktu pertobatan Desember 88 saat itu, dan saya memberikan komitmen saya mau puasa. Karena sebelum saya berjumpa dengan Yesus, sebelum saya diselamatkan, saya sudah puasa dengan tanda kutip, lakukan hal-hal yang tidak berkenan. Saya tidak perlu jabarkan. Dan masa saya sudah kenal Tuhan, sudah jadikan dia dan saya sudah diselamatkan saat itu. Secara spontan saya katakan saya mau berpuasa saat itu. Tapi saya belajar taat, setia, dan konsisten. Dan tidak ada hari yang tidak saya lewati dengan puasa. Dari 88 sampai tahun 2006. Jadi kurang lebih 18 tahun. Mau ada ulang tahun, mau acara perkawinan, mau acara apapun, bahkan kemurahan Tuhan saya nggak pernah dikasih sakit. Saya yang terkapar di rumah sakit. Eksidennya itu pernah kejadian, tabrakan saat itu. Waktu pelayanan 2 puasa di rumah sakit, tetap saya lakukan. Tidak ada pernah yang tidak dapat saya lakukan. Dan itu sudah warna bagian kehidupan. Ya karena bukan puasa lagi, hanya pindah waktu. Yaitu makan dan minum terakhir sebelum saya tidur malam, ya, jadi nggak ada istilah sahur, dan nanti bukanya besok lagi jam 6 sore. Jadi itu sudah. Saya mau traveling kemanapun juga sesuaikan waktu yang ada di negara bersangkutan. Dan itu komitmen saya. Sesudah 2006 almarhumah dipanggil, dan saat itu juga ada 1-2 kali, dan sampai saat ini itu saya hampir hanya dalam waktu tertentu. Kalau betul-betul ada yang diberikan, saya lakukan. Dan saat ini bulan Februari tanggal 1 kemarin sudah mulai. Dan ada ibadah pagi yang kami lakukan juga, 4:30 pagi sampai jam 6. Jadi Anda bisa sesudah itu siap-siap buat kegiatan ke kantor dan sebagainya. Itu dilakukan oleh Robinson, ya. Jadi
disertai kalau hari Sabtu terus dengan Saturday morning prayer. Kembali, saudara saya, kalau kita mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan, Alkitab berkata, Bilangan 23 ayat 19, Tuhan seorang saya, dia bukan anak manusia, masakan dia menyesal dan dia berdosa dengan setiap apa yang dia telah janjikan, apa yang dia firmankan, dan dia tidak sanggup mampu untuk tidak lakukan. Ya. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdosa, dan bukan anak manusia sehingga menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Bapa di surga di tempat ini, yang dia janjikan bagi saudara saya melalui setiap kebenaran firman, dia pasti yang tidak bisa untuk tidak lakukan, yaitu mengenapkan firman itu sendiri. Pilihan ada pada saudara saya. Kalau Anda sendiri percaya, firman itu akan membuktikan, karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1, firman pada mulanya bersama Allah, maka firman itu adalah Sang Bapa itu sendiri. Dan firman itu Yohanes 1 ayat 1, firman itu terang, firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia, dan firman yang hidup itu adalah saudara dan saya. Alkitab berkata pada Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara saudara saya, bukan di luar, tapi diam di antara saudara. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Firman itu hidup dalam hidup saudara saya. Oleh karena itu, itulah kerinduan. Waktunya kita saat ini belajar, lakukan, kerjakan, perbuat, beri yang Anda dan saya dapat lakukan dan berikan. Anda dan saya tidak pernah akan sia-sia. Itu yang saya alami, dan waktu saya komitmen saat itu menjadikan Yesus Tuhan yang Juru Selamat, dan Dia panggil saat itu. Panggilannya saat itu waktu tahun 91, saya hanya sebagai pelengkap penderita, belum mengerti apa-apapun juga. Ada bersama-sama saat itu dengan Coyo dan rombongan yang lain untuk Bentor Bongke pertama pelayanan di Indonesia tahun 91. Saya bersama-sama kami di Hilton sebelum sekarang Hotel Sultan, dulu Hilton di Presiden Suite Room, kami tempatkan dia di atas. Dan salah satu saat itu pada pagi hari sebelum pelayanan berdoa bersama, tiba-tiba dia memanggil saya, dan saya saat itu nggak ngerti, dia pun juga nggak tahu nama saya. Datang, dia peluk, doakan, dan dia membuatkan untuk menjadi hamba Tuhan. Kedua kali sebelum dia pergi, kami berpisah sebelum pergi dari Jakarta di Bank Dewa Haji yang di CPC yang sudah dibongkar, di ruangannya Coyo ada 2 atau 3, saya sudah nggak ingat persis. Di situ siang hari makan siang juga dia doakan lagi. Dia yang manggil. Saya ngerti, dan dia katakan akan mengembalakan sidang. Enggak ada logika, saya dalam hati ketawa aja. Cuma secara refleks saya amin aja. Tapi ternyata kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan. Yohanes 15:16, bukan kamu yang datang memanggil, memilih dan menetapkan, tapi aku yang memanggil, memilih dan menetapkan. Dan antara lain Tuhan panggil saya. Sampai hari ini kalau saya bisa mengembalakan sidang, berjalan 21 tahun dari Maret 15 Maret sampai hari ini, kalau saya bisa melayani tahun 92 mengembalakan sidang, tidak ada satupun dasar apapun juga yang dapat saya pertanggungjawabkan secara intelektual, secara pengalaman, secara pengetahuan rohani. Nggak ada dasar apapun juga. Tapi Tuhan bisa memanggil, asal Anda dan saya mau berjalan dalam kehendak keinginan Dia. Dia memimpin, Dia menuntun, dan Dia membela sampai hari ini. Doa puasa sampai hari ini juga berjalan 21 tahun. Setiap bulan mau ganti siapapun juga. Sampai hari ini ratusan yang hadir terus. Yang hadir doa puasa masih jarang kan di sini. Yang itu doa puasa ada nggak sih? Oh ini di doa puasa ada doa puasa. Itu sudah berjalan 21 tahun. Dari Juni tahun 92 Tuhan berikan visi saat itu. Saya angkat visi itu, orang minta tawakan, tapi saya belajar setia. Dari segelintir orang sampai 24 orang, sampai 30-an lebih, tiba-tiba turun hanya 6 atau 8 orang. Saya terus dan berjalan. Akhirnya dalam waktu relatif singkat ratusan, sampai hari ini setiap bulan itu juga ratusan. Lebih banyak dari gereja luar. Yang penting kita bukan merek gereja, tapi visi yang Tuhan berikan. Saya terima saat itu, lakukan, kerjakan keluar, dan sampai hari ini doa puasa itu ada oleh karena Tuhan. Gereja ini ada karena doa dari rekan-rekan, teman-teman
yang dalam kebersamaan juga dalam dua kuasa. Saya percaya dalam hal itu. Dan Anda dan saya yang kita lakukan, kerjakan, perbuat ini. Ini perkara yang luar biasa. Kelihatannya sederhana. Kan lebih baik kita bangun gedung. Tahun kemarin, 2 tahun kemarin, dekalkulasi udah lumayan. Ya memang belum ratusan M, tapi udah bicara puluhan M. Buat kami kan itu cukup besar. Bisa bangun mungkin gereja yang lain berlomba-lomba bikin gereja. Tapi kalau itu bukan visi dari Tuhan, sekalipun ada di depan mata mungkin uang itu ada untuk bangun, tapi kerjaan Tuhan jangan mengikuti perasaan, kehendak, keinginan. Bertanya dahulu, karena dialah tetap bos saudara saya, dialah gembala agung saudara saya. Kita hanya pelaksana, kita hanya Allah, dan saya berjalan dengan apa yang Tuhan kehendaki inginkan sampai hari ini. Di Robinson yang ke depan itu semua itu sudah dibeli, yang parkir itu di atas tempat itu. Karena dahulu saya beli udah berapa tahun, tapi mau bangun Tuhan belum kasih visi, dia diam aja untuk perluasan ke depan. Itu bukan dikontrak, itu sudah dibeli, nggak pernah diumumin di atas parkir. Maka itu parkir khusus, sebab di sana sejengkal pun semua diperhitungkan. Tapi karena itu sudah hak milik saudara dan saya, lakukan, kita kerjakan, perbuat. Dan ini saya mau berjalan, saya mau dorong. Alkitab berkata, jangan kumpulkanlah hartamu di bumi, sebab di bumi ngengat dan karat merusaknya. Matius 6 ayat 19. Pencuri membongkar dan merampoknya. Tapi kumpulkanlah hartamu, Matius 6 ayat 20, di surga. Pencuri tidak ngengat dan karat tidak merusaknya, pencuri tidak membongkar dan merampoknya. Anda dan saya, kapankah kita main transfer, kumpulkan harta di surga? Ini tugas tanggung jawab saya. Sadar atau tidak, melalui wadah GBRM, semua yang tersisa di dalamnya, terlebih yang hadir di tempat ini, dan juga melalui setiap persembahan yang Anda dan saya berikan. Mungkin kolektor yang Anda berikan, apa artinya? Mungkin nggak punya dampak nilai. Udah puji Tuhan, nggak ada sekarang 500.000, ya udah cukup lama. Yang separuh di sini, separuh di tempat lain. Ini cukup lama, biasanya masih ada. Ada 5.000 lagi. Mungkin orang umat Islam aja. Tiba-tiba ada di Ciputra, tiba-tiba ada. Itu semua tetap dikumpul. Sekarang, saya bersyukur dan berterima kasih. Setiap, jadi tidak ada yang tidak terlibat. Anda semua mengambil bagian. Karena itu iman. Sebab satu waktu kelak, Tuhan tidak tanya berapa banyak hartamu, berapa banyak pabrikmu, tapi berapa banyak jiwa yang seorang saya telah bawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berapa banyak kehendak Tuhan yang Anda saya telah lakukan, kerjakan, dan perbuat melalui hidup seorang saya. Itu kita akan bertanggungjawabkan semua. Kalau Anda dan saya masih diberikan kenikmatan dengan segala berkat yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saya, tidak salah. Tapi kita harus tahu sumbernya. Dan kita tahu, kita bisa menikmati, tapi ada di sisi yang lain yang Tuhan inginkan tadi seperti Matius 5 ayat 34 sampai 40, bahkan sampai 46. 46 di situ adalah hal-hal yang tepatnya bagi mereka yang masih siap masuk ke dalam. Sekali lagi, karena waktu berjalan terus, ya, berarti di ayat 1 sampai 8 ada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, ada waktu juga kita menyaksikan, dan ada waktu juga kita memberi, dan ada waktu juga kita juga siap nanti makin diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Dan untuk acara selanjutnya, Pastor Yosua nanti akan pimpin dengan perjamuan doa berkat untuk saya. Puji nama Tuhan, saya percaya malam ini kita semua sudah diberkati melalui firman Tuhan. Amin. Saudara diberkati, firman Tuhan saudara. Kita tiba pada acara penyerahan bantuan. Pada malam ini atas nama Reli dan Radio Rem akan memberikan bantuan satu kepada Bapak Pendeta Mance Dapar. Bantuan biaya operasional sebesar 120 juta diberikan setiap bulan sebesar 5 juta terhitung mulai November 2011.
Dan malam ini merupakan penyerahan bantuan yang ke-16 yang akan diterima oleh Bapak Manco Dapar dan akan diserahkan oleh Bapak Dennis Christian. Saya mengundang Bapak Pendeta Manco Dapar untuk maju ke depan dan Bapak Dennis Christian. Bantuan kedua akan diberikan kepada PIKI, Persekutuan Intelijensia Kristen Indonesia. Bantuan biaya operasional sebesar 50 juta rupiah diberikan setiap bulan sebesar 5 juta terhitung bulan April 2012. Dan malam ini merupakan penyerahan yang ke-10 dan akan diterima oleh Bapak Cornelius Deronowijoyo. Saya undang maju ke depan dan akan diserahkan oleh Bapak Rudi Santoso. Saya mengundang Bapak Rudi Santoso untuk maju ke depan. Bantuan ketiga akan diberikan kepada Himpunan Warga Gereja Indonesia. Bantuan biaya operasional sebesar 50 juta rupiah diberikan pada setiap bulan sebesar 5 juta terhitung bulan Mei 2012. Malam ini merupakan penyerahan bantuan yang ke-10 diterima oleh Bapak Pendeta Shepherd Sukip dan diserahkan oleh Bapak Iwan. Bantuan keempat diberikan kepada Majelis Pertimbangan GBI. Bantuan biaya operasional sebesar 120 juta rupiah diberikan setiap bulan sebesar 10 juta terhitung bulan Oktober 2012. Dan malam ini merupakan penyerahan bantuan yang kelima yang akan diterima oleh Ibu Ana dan akan diserahkan oleh Ibu Muriati Lizat. Saya undang maju ke depan Ibu Muriati Lizat. Bantuan kelima diberikan kepada Jakarta Ecumene Center. Bantuan biaya operasional pembangunan sebesar 100 juta rupiah diberikan setiap bulan sebesar 10 juta terhitung bulan Desember 2012. Dan malam ini penyerahan bantuan yang ketiga diterima oleh Bapak Dwi dan akan diserahkan oleh Ibu Leni Cendralisa. Bantuan keempat diberikan kepada STT Rahmat Emmanuel. Bantuan biaya operasional sebesar 1 miliar rupiah diberikan setiap bulan sebesar 25 juta rupiah terhitung bulan Juni 2012. Dan malam ini merupakan penyerahan bantuan yang ke-9 dan akan diterima oleh Bapak John Virgil dan diserahkan oleh Bapak Wibisono. Saya undang maju ke depan. Saya mengundang Bapak Dennis Christian akan memberikan bantuan kepada Bapak Pendeta Manco Dapar. Saya mengundang Bapak Rudi Santoso yang akan memberikan bantuan kepada Bapak Cornelius Ronowijoyo. Saya mengundang Bapak Iwan yang akan menyerahkan bantuan kepada Bapak Pendeta Shepherd Sukip. Dan saya mengundang Ibu Muriati Lizat untuk memberi bantuan kepada Ibu Ana. Saya mengundang Ibu Muriati Lizat untuk maju ke depan. Saya mengundang Ibu Leni Cendralisa untuk maju ke depan memberikan bantuan kepada Bapak Dwi. Dan saya mengundang Bapak Wibisono untuk memberikan bantuan kepada Bapak John Virgil.
kita masih akan meneruskan acara penyerahan bantuan pada malam hari ini. Bantuan biaya operasional buat kepada rem SSK sebesar 1 miliar rupiah diberikan setiap bulan sebesar 25 juta terhitung bulan Desember 2012, dan malam ini merupakan penyerahan bantuan yang ketiga yang akan diterima oleh saudara Ciemi. Bantuan berikutnya diberikan kepada Blessing Victory. Bantuan biaya operasional sebesar 1 miliar rupiah diberikan setiap bulan sebesar 25 juta rupiah terhitung bulan Desember 2012, dan malam ini merupakan penyerahan bantuan yang ketiga diterima oleh saudara Bambang. Saya mengundang saudara Bambang untuk maju ke depan. Pemberian bantuan berikutnya kepada BPD GBI Surabaya berupa bantuan kendaraan operasional berupa 1 buah sepeda motor yang akan diterima oleh Ibu Lydia. Saya mengundang Ibu Lydia untuk maju ke depan. Bantuan berikutnya akan diberikan kepada BPD GBI Jawa Barat. Bantuan kendaraan operasional berupa 1 buah sepeda motor dan akan diterima oleh Ibu Vivi. Saya mengundang maju ke depan untuk Ibu Vivi. Bantuan berikutnya diberikan kepada Yayasan Gema Obor Studio Nasional. Bantuan biaya operasional sebesar 120 juta rupiah diberikan setiap bulan sebesar 10 juta dan terhitung bulan Agustus 2012, dan malam ini merupakan penyerahan bantuan yang ke-6 dan akan diterima oleh Bapak Antum. Dan bantuan berikutnya diberikan kepada Bapak Majid berupa bantuan kaki palsu yang akan diberikan oleh Bapak Ayam. Bantuan untuk rem SSK malam ini akan diserahkan oleh Bapak Wawan. Saya mengundang untuk Bapak Wawan boleh maju ke depan. Bantuan untuk Blessing Victory malam ini akan diberikan oleh Bapak Suryali Wijaya. Saya mengundang Bapak Suryali untuk maju ke depan. Bantuan untuk BPD GBI Surabaya malam ini akan diserahkan oleh Saudari Emma. Saya mengundang Saudari Emma. Bantuan untuk BPD GBI Jawa Barat malam ini akan diserahkan oleh Saudari Meta. Bantuan untuk Yayasan Gema Obor Studio Nasional akan diberikan malam ini oleh Bapak Dominikus Halim. Saya mau nama Bapak Dominikus.
Dan malam ini bantuan untuk Bapak Majid maksud saya akan diserahkan oleh Bapak Ayal. Tuhan, malam ini setelah kita selesai dengan acara penyerahan bantuan, kita akan masuk dalam membawa korban syukur yang terbaik di bulan ini. Saya mengundang Bapak Gembala Sidang dan para pemimpin untuk maju ke depan. Kita siapkan persembahan pada malam ini yang terbaik. Selamat malam, Shalom. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa. Tadi saudara datang hujan. Hampir, ada yang hampir, ada yang melewati, tetapi pas keluar parkiran kena hujan juga. Tapi puji Tuhan, malam ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Saya coba merenungi dari tadi pas Pak Gembala katakan saya harus menyampaikan. Bahkan tadi doa firman belum berdoa. Karena seharusnya tadi Pak Gembala minta saya yang berdoa. Tadi saya bilang ke Pak Gembala di hari Ibu Susan sampaikan pelayanan bantuan kasih dulu. Biar saya berpikir apa yang harus saya sampaikan. Saya teringat pujian tadi sebelum firman. Saya percaya saudara juga masih ingat. Refnya berkata demikian. Bersamamu Bapa, kulewati semua. Perkenananmu yang meneguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, yang memberi kemenangan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Saya rasa pantas bagi kita malam ini di hati kita berseru puji Tuhan. Karena 1 bulan pertama di tahun yang baru boleh kita lewati. Semua karena Tuhan Yesus. Bisa berikan kemuliaan bagi Yesus. Kalimat selanjutnya berkata, perkenananmu yang meneguhkan hati. Saat Yosua panggil untuk melanjutkan perjalanan Musa, Tuhan izinkan Musa untuk berkata, disampaikan kepada Yosua dalam pelayanannya beberapa kali, di mana Musa berkata, kuatkan dan teguhkan hati. Kuatkan dan teguhkan hati. Doa malam ini bagi kita semua adalah, biarlah dalam kelanjutan bulan Februari, bulan kedua yang Tuhan beri, puji Tuhan, setiap saudara bisa memiliki hati yang kuat dan teguh hanya di dalam Tuhan. Maka saudara yakin, saudara dapat memahami anugerah Tuhan nyata, pertolongan Tuhan nyata, pengampunan Tuhan nyata. Siapa yang sempurna malam ini? Tidak ada. Sampai suatu kita beribadah seperti malam ini, pemain musik bermain sangat baik, para penyembah Tuhan menyampaikan pujian untuk membantu saudara menikmati hadirat Tuhan sangat baik. Tapi seringkali di dalam ibadah kita suka terganggu di hati dan pikiran kita, di mana gangguan itu seringkali berkata-kata kepada kita bahwa kita tidak layak datang ke Tuhan. Kita tidak layak memuji Dia. Tapi tahukah saudara bahwa waktu kita datang malam ini, Tuhan tidak punya cara pandang yang salah terhadap kita. Dia punya penilaian yang penuh kasih terhadap saudara. Kalau
Kalau saudara ingat firman Tuhan, bisa dibuka siapa? Efesus 5 ayat yang ke-27. Mudah-mudahan benar. Itu kalau tidak salah kisah soal suami dan istri. Tuhan minta untuk hormat, tunduk, karena Kristus sendiri telah memberi kasih kepada mereka. Yes. Firman Tuhan Efesus 5 ayat 27 berbunyi demikian. Supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara ingat waktu Yesus diundang oleh seorang Farisi ke rumahnya untuk having dinner. While mereka lagi makan, Lukas 7 ayat 36 sampai selesai. Di situ diceritakan tentang seorang perempuan yang berdosa. Dan dia datang. Dia menghampiri Yesus dengan seluruh keberadaan hidupnya. Lalu dia mulai meminyak, membasuh kaki Yesus, menyeka dengan rambutnya. Dan banyak orang kaget saat itu melihat apa yang wanita ini lakukan dan mulai bertanya, kalau dia adalah nabi, seharusnya dia tahu siapa perempuan itu. Tapi di akhir cerita, Yesus menunjukkan kasih-Nya yang sempurna. Malam ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, karena kasih Tuhan sempurna di hidup saudara. Karena roh Tuhan sempurna di dalam saudara. Malam ini lepaskan ketakutan saudara. Malam ini lepaskan kekhawatiran saudara. Tapi berseru dan berharap dan percaya kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang hidup. Saya baru kembali dari Surabaya. Saya pelayanan di Betani dan Surabaya dan di Citra Surabaya. Saya katakan kepada gereja Tuhan dan saya katakan kepada saudara malam, inilah waktunya saudara dan saya. Be sure, yakin dengan diri saudara sendiri untuk bisa mengikuti kehendak Tuhan. Maka di dalam nama Yesus, saudara dan saya akan punya hidup yang dilepaskan. Saudara dan saya akan punya hidup yang dibangkitkan Tuhan. Saudara dan saya akan punya hidup yang diperbaiki Tuhan. Saudara dan saya akan punya hidup yang dibangun oleh Tuhan. Sebab inilah waktunya saudara dan saya berjalan bersama dengan Dia dari kemuliaan kepada kemuliaan. Seruan puasa yang saya sampaikan kepada gereja Tuhan bukan asal-asalan. Banyak orang yang pesimis waktu saya sampaikan puasa ini. Tapi puasa itu setelah saya bawa dulu dalam kehidupan saya. Beberapa hari, 2 hari tepatnya sebelum saya berangkat ke Surabaya, saya hadir dalam salah satu ibadah gereja. Di akhir sharing, di salah satu acara itu diminta untuk jemaat seperti biasa berbagi cerita. Dan itulah bagian dari ibadah gereja kita. Satu wanita jemaat datang ke depan dan saya hadir duduk di belakang. Wanita ini bercerita tentang bagaimana kasih Tuhan yang sempurna dalam kehidupan, dalam keberadaannya selama dia bergereja di gereja Tuhan sini. Dia 12 tahun bergereja. Dan mengagetkan saya adalah begini. Dia awali dengan ceritanya adalah waktu saya berjemaat katanya. Saya senang banget karena pemimpin gerejanya gembalanya kaya. Tetapi ada saat di mana saya mulai bertumbuh dan ada dalam situasi saya belajar tentang perpuluhan. Dan wanita ini berkata, awal-awal saya bimbang sekali karena saya pikir kenapa saya harus kasih perpuluhan. Pendetanya kaya. Itu sebabnya saya suka bagi perpuluhan. Saya ibadah di sini, perpuluhannya di gereja lain. Saya di belakang ketawa mendengar. Dia terus bercerita. Saya kurang bersimpati. Karena saya pikir, tapi lucunya katanya, saya diberkati ibadah di gereja ini. Tetapi giliran yang harus kasih perpuluhan, saya suka rasa malas, kenapa kasih di sini? Kayaknya pendetanya nggak perlu uang. Jadi kasihnya di gereja lain. Tapi let me share something lah saudara. Kami di sini berdua dan gereja ini, kami tidak menjalani tanggung jawab Tuhan melalui rumah rahmat Immanuel.
dan melihat setiap ibadah Tuhan sambil melihat buku tabungan yang ada. Sebab kalau kami menjalani gereja ini dengan waktu yang bersamaan kami sambil melihat buku tabungan kami akan kemungkinan besar terganggu dan berpikir untuk tidak tahu Tuhan. Berpikir untuk lebih hanya bicara bagaimana kami menjadi orang yang populer, menjadi gereja yang terkenal, menjadi gereja yang dibicarakan orang. Tapi gembala saudara kami bertanggung jawab dalam kepercayaan yang Tuhan beri, dengan hati yang berdoa dan memandang karya Tuhan yang ajaib.